Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Kita lanjutkan. Islam, iman, ihsan. Hadis Jibril. Ini diantara ajaib, ajib, takjub. Karenanya seandainya dari penduduk negeri benar-benar mengetahui orang ini, fadalla ala annahu man kharijal balad. Ini menunjukkan bahwasanya orang tadi adalah orang bukan dari penduduk asli, ya, di luar negeri, luar kampungnya itu. Walakin laisa alaihi asaru safar. Tetapi pada diri orang ini enggak nampak bekas perjalanan. Li'annal 'adah anal musafir yakun sa'san. Ya, ini adanya debu ya. Secara adat orang yang datang perjalanan, adat kebiasaan pasti orang itu ya acak-acakan, penuh debu, ya. As'atu akbar, adanya hal-hal yang membuat acak-acakan, ya, debu gitu. Nah, singkatnya ini nggak ada yang mengetahui para sahabat, ya. Akhirnya di penghujung hadis Nabi SAW memberitahu yang datang itu adalah Jibril alaihissalam. Wa kana Jibril alaihissalam ya'ti ila Nabi SAW fil ghalibi fi surah rajul. Dan adalah Jibril banyak datang kepada Nabi SAW dalam bentuk kebanyakan menjadi seseorang laki-laki, ya. Naam. Allahu alam. Malaikat, ya, namanya kebanyakan mengandung unsur laki-laki, ya. Malik, Ridwan, Jibril, Israfil, ya. Tapi mereka, para malaikat yang Allah ciptakan dari nur, cahaya, tidak mempunyai nafsu seperti manusia, tidak berkeluarga. Mereka adalah makhluk yang taat kepada Allah, ya, makhluk yang taat kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, ya, malaikat, dan sangat manut atas perintah Allah, nggak pernah membangkang. Jadi malaikat Jibril paling banyak tatkala menemui Nabi SAW atas perintah Allah itu dalam bentuk laki-laki. Karenanya Bani Adam, anak Adam, manusia, la yastati'una ru'yatal malak, ya, manusia nggak bisa melihat malaikat, ya, dalam bentuk aslinya, nggak bisa. Fakana ya'ti fi surah rajul hatta la yanfura aw lan yanfira an-nasu minhu, ya. Fakana ya'ti, maka datang malaikat itu dalam bentuk laki-laki.
seseorang, ya, yang manusia tidak akan lari darinya, ya. Dan juga tidak mereka sembunyi dari malaikat. Kalau malaikat, ya, datang dengan bentuk aslinya mungkin ketakutan, ya. Dan inilah kebanyaknya hada huwal ghalibnya, ya. Sampai hari ini yang bisa melihat malaikat dalam bentuk asli hanya Rasulullah, ya. Nggak ada manusia satupun, para sahabat pun yang bisa melihat bentuk wujud asli malaikat, ya. Ya, dan Nabi SAW pernah melihat kapan? Yaitu tatkala ada wahyu-wahyu, ya. Sedangkan manusia bisa melihat wujud asli malaikat. Kita manusia biasa. Kapan? Saat saat akan sakaratul maut. Baru bisa manusia melihat malaikatul maut, malakul maut. Mau Pak melihat malaikat maut? Semua pasti akan melihatnya. Tapi mereka tidak akan bisa bercerita kepada kita yang hidup, karena sudah mati. Malakul maut, ya, itu namanya yang benar, ya, malakul maut, malaikat penyabut nyawa. Ini baru bisa kita saksikan. Atau tatkala azab, ya, di azab kubur itu ada yang mengazab malaikat, itu bisa melihat. Fa idza nazalal maut awil azab, maka tatkala datang kematian dan datang azab, wal iyadzu billah, kita berlindung kepada Allah, zaharatil malaikah, malaikat itu akan nampak ala suratiha, bentuk aslinya. Allah berfirman, yauma yarawnal malaikata la busra yauma idzin lil mujrimin. Hari, ya, yang dia akan melihat malaikat, ya, yang tidak akan digambarkan pada hari itu, ya, tidak bisa menjadi suatu berita gembira pada hari itu bagi orang-orang yang melakukan dosa. Amma idza ja'u fi halatil amni, adapun bila mana mereka para malaikat datang pada keadaan yang aman, fa innahum ya'tuna bi surah ma'lufatil linnas, malaikat itu datang dengan bentuk yang umum saja, ma'lufah, ya, yang dikenal biasa saja pada manusia, yaitu menjadi seorang laki-laki. Dan Allah menetapkan mereka, ya, malaikat bisa berubah bentuknya, ya, dengan bentuk makhluknya. Ini dia, ya. Jangan digambarkan malaikat, ya, punya sayap, betul gambarannya seperti itu, lalu seseorang menggambar manusia ada sayapnya, ya. Orang-orang Yahudi, mungkin Nasrani menggambarkan demikian, ya. Atau malaikat yang letik-letik, ya, anak kecil dikasih sayap, di atasnya ada bundar angelnya. Ini dalam Islam nggak ada, nggak boleh menggambarkan malaikat seperti itu, ya. Dan terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkannya dalam bentuk yang berbeda-beda.
Walam yara Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril fi suratihil malakiyati illa maratain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam belum melihat, ya, tidak melihat Jibril di dalam bentuk malaikatnya kecuali cuma 2 kali. Ya, pada kesempatan pertama fi Batha'i Makkah. Ya. Tatkala, ya, Nabi menyendiri itu, ya, yang di Mekah, ya, di Goa Hiro, ya, melihat Jibril di ufuk, ya, pernah juga demikian dalam gambar atau bentuk keadaan malaikatnya, ya. Kesempatan kedua Nabi melihat Jibril dalam bentuk malaikatnya pada Lailatul Mi'raj, ya, inda sidratil muntaha. Allah berfirman, walaqad ra'ahu nazlatun ukhra. Ya, sungguh dia telah melihatnya pada kesempatan yang lain, inda sidratil muntaha, di sidratul muntaha. Ya, dilihat dalam bentuk-bentuk aslinya. Ya. Amma fi baqiyatil ahwal, ataupun dalam keadaan-keadaan lainnya datang kepada Rasulullah SAW dalam bentuk seseorang laki-laki, min ahsanir rijal, dari bentuk yang paling terbaik. Ini yang paling banyak Nabi melihat Jibril alaihissalam. Syadidu bayadis siyab, ya, bajunya sangat putih, minan nazafah, bersih. Ya, syadidu sawadi sya'r, sangat hitam rambutnya. Ya, maka ulama memberikan pelajaran buat kita, kalau datang ke majelis ilmu harus dengan pakaian yang bersih, rapi, ya, disisir, ya, pokoknya rapilah ke majelis ilmu tuh, ya. Jangan kondangan aja rapi-rapi, gitu. Majelis ilmu seadanya. Justru ini kita memuliakan diri kita sendiri, harusnya rapi. Sebagaimana Jibril alaihissalam mencontohkan kepada kita kalau ke majelis ilmu demikian, ya. Naam. Hendaknya orang-orang yang menghadiri majelis ilmu dia berdandan, ya, berhias, ya, tajammal, ya, bersih, indah, enak dilihat, ya, pakai wewangian buat laki-laki, ya. Kebalikannya kalau perempuan, ya, menutup auratnya dan jangan bertabaruj, jangan memakai minyak wangi, ya, tatkala keluar rumah. Kemudian sabda Nabi, fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, laki-laki tadi duduk ke hadapan Nabi. Fihi adabun, ini adalah adab li talibil ilmi, ya, adab, ya, menghadap gurunya bagaimana duduknya, ya. Kalau zaman sekarang ada gadget, ya, dia tidak bersibuk-sibuk tangannya dengan gadget, dia memperhatikan apa yang disampaikan gurunya, ya. Lihat, nah, Jibril saja menghimpitkan, ya, menyandarkan lututnya dengan lutut Nabi, meletakkan kedua telapak tangannya ke atas paha Nabi, ya. Itu kesopanan, adab, ya. Maka adab-adab dalam menuntut ilmu ini bisa kita ambil pelajarannya dari hadis Jibril, ya. Kita rapi, pakaian yang bagus, ya, yang dimiliki, pakai minyak wangi, rambut bersih, teratur, ya. Kemudian duduk di depan mualimnya, berhadapan, ya. Naam.
Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, asnada Jibril rukbatayhi ila rukbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menempelkan lututnya ke lututnya Nabi Jibril alaihissalam, berhadapan. Ya. Maka demikian. Kalau kita berhadapan dengan mu'alim, ya, pengajar, demikian. Ini termasuk adab. Ya. Meletakkan kedua telapak tangannya. Ya, ini termasuk adab juga. Kemudian bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan penuh ketenangan, ya, dan dia tidak bertanya, ya, tentang apa yang datang, ya, sungguhnya dia duduk yang pertama, ya, adalah adab dulu, kemudian baru bertanya. Dan ini sifat bagi yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu. Dan ini adab penuntut ilmu. Yang dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hakikat alimun bil jawab. Ya, ini dengan metode tanya jawab. Ya, dengan metode tanya jawab. Ya, karena hal ini akan lebih mengena jika seseorang dalam menuntut ilmu dia bertanya hal yang dia tidak ketahui. Dan biasanya itu akan terngiang-ngiang, ya, sampai usianya terus bertambah. Oh, saya pernah bertanya kepada guru saya tentang hal ini. Oh ya, saya dulu pernah bertanya. Jadi demikian. Ya. Dan Nabi SAW menjawab apa yang ditanya Jibril alaihissalam. Tadi tentang Islam. Menjelaskan hakikat Islam. Karenanya tidak bisa tidak bagi seorang muslim mengenal hakikat Islam. Islam yang sebenar-benarnya bagaimana? Ya. Manusia harus tahu. Orang Islam harus tahu tatkala ditanya tentang Islam. Kamu orang Islam? Iya. Apa sih Islam? Isa. Sin, S-nya. Subuh. L-nya lohor. Mana ada lohor? A-nya asar, M-nya maghrib. Aduh, disingkat-singkat. Lain eta, ya, bukan itu. Ini berarti belum tahu hakikat Islam. Ya. Jawablah seperti Nabi menjawab pertanyaan, ya, tentang Islam ini. Ya, antas hada alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimus shalah wa tutiyaz zakah wa tasumur ramadan wa tahajjal bait. Ya, man istata'a ilaihi sabila. Ini dia. Atau kalau nggak bisa Arabnya, Islam itu Anda bersahadatain, menegakkan sholat, menunaikan zakat, melakukan puasa di bulan Ramadan, berhaji jika mampu menujunya. Ya, itu dia hakikat Islam. Ya. Apakah semuanya kalau kita tidak lakukan akan batal keislaman kita? Yang kelima itu haji kalau mampu. Mampunya bagaimana? Baik secara fulus, finansial maupun fisik. Tetap gak kita berniat? Tetap niatkan. Tetap gak kita nabung? Nabung untuk berhaji. Daftarkah kita? Silakan daftar. Kalau yang dia memang sudah punya uang yang ditetapkan ulil amri, ya, percaya saja sama pemerintah, ya, karena itu ada kesempatannya, ya. Wah, duitnya dipakai sama koruptor, Victor gitu kita, pikiran kotor. Niat tetap ada, nabung, ya. Nantilah pada saatnya kalau kita membahas tentang hal ini
lebih rinci ya. Tapi niat berhaji harus ada. Ya. Karena niat akan ditulis walaupun kita akhirnya nggak berangkat. Ya. Entah karena maut lebih dahulu. Ya, tetap pancangkan niat. Atau minimalnya umroh dulu lah. Ya, umroh dulu yang nggak terlalu mahal seperti haji. Ya. Kita bisa lakukan. Atau yang setara haji bersama Nabi, ya umrohnya di bulan Ramadan. Ya, sok daftar sama saya. Ya. Tapi itu jamaah, setiap muslim harus dia melihat rukun-rukun Islam ini yang 5. Tadi syahadat, ya udah paham, udah belajar ya bagaimana memaknai syahadatain. Dia juga udah belajar menegakkan sholat. Ya, berarti setiap muslim harus belajar apa yang menjadi kewajibannya dia dalam menegakkan rukun-rukun Islam tadi. Ya, menunaikan zakat. Dia tahu zakatul fitr di bulan Ramadan, zakatul mal. Ya, dia tahu tentang nisabnya dan haulnya, berapa yang harus dikeluarkan, ya, zakatul mal, zakat hartanya. Atau petani dia juga harus tahu, maka harus belajar. Ya, zakat, puasa, ya setiap bulan Ramadan tahu dia bisa melakukannya. Haji tadi jika mampu. Ya. Itu tentang hakikat Islam. Fal Islamu la yakfi fihil intisab ma'al jahal. Nah, ini dia nih. Maka Islam itu tidak cukup di dalamnya hanya dihubungkan, ya, intisab, dinasabkan bersama al-jahal, kebodohan. Maka orang Islam harus pintar, harus tahu. Ya. Bal buda min ma'rifati haqiqatihi. Bahkan haruslah mengetahui hakikatnya. Sampai dia akhirnya menunaikan dari sisi-sisi yang dia tuntut. Yang dia tuntut. Syahadatainnya bagaimana? Ya, saya ulang lagi nih. Menegakkan sholatnya bagaimana? Ya, sudahkah sesuai dengan sholat, sifat sholat Nabi? Maka terus dituntut kita untuk belajar. Jangan sampai hanya Islam bersama dirinya kebodohan saja. Ketidaktahuan terus. Nah, inilah hakikat Islam. 6. Sedangkan ada penjelasan tentang Islam di tempat yang lain, yaitu dalam kitab Salasatul Usul, buah karya Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, tentang Islam bimakna al-am. Ada makna secara umum saja. Ya, tadi kan kalau Nabi menjawab hakikat Islamnya. Tapi ini ada ulama yang memaknai Islam secara umum. Ya. Wa hadhil khamsah hiya arkanuhu. Sedangkan yang 5 tadi itu adalah yang dijawab Nabi adalah rukun-rukunnya. Ya. Dan falaisat hiya kullul Islam, maka tidaklah dia itu setiap Islam, ya. Bahkan dia itu adalah penjelasannya. Ya, rukun-rukun itu. Dalam hadis Ibnu Umar datang, Nabi mengatakan bunyal Islam ala khamsin. Dibangunnya Islam atas 5 perkara. Ya tadi rukun Islam juga syahadat la ilaha illallah dan seterusnya. Ya sama rukun Islam yang 5. Itu bangunan Islam. Ya, fahadhil khamsu hiya mabanihi, bangunannya. Maksudnya qawaiduhu wa asasatuhu.
dasar-dasarnya, ya, qawaid, kaidah-kaidahnya, asas-asasnya, ya. Maka itulah yang disebut rukun Islam. Naam. Adapun yang pengertian umum, Islam itu adalah al-istislamu lillah, menyerahkan diri kepada Allah. Bitauhidi, dengan mengesakannya. Ya. Dan dia bara'ah, berlepas diri terhadap syirik wa ahlihi, dan pelakunya. Ya. Jadi Islam itu berserah diri orang itu untuk Allah dengan mentauhidkannya, taat dan mentauhidkan Allah, dan dia berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelakunya. Ada orang yang melakukan kesyirikan dengan terang, yaitu non-Islam. Terang-terang mereka adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan dengan nyata. Kita berlepas diri dari perbuatan itu dan pelakunya. Ya. Naam. Insya Allah ini adalah tentang Islam yang kita juga ketahui bersama. Ya. Walhasil ikhwah, tingkatan Islam ini adalah dimiliki oleh kita semua insya Allah Ta'ala. Ya, bagaimana tingkatan kedua tentang iman? Ini pembahasan akan lebih panjang, namun waktu kita dibatasi. Insya Allah kita akan membahas tentang keimanan lagi. Masih berseri ya, masih berlanjut, karena hal ini adalah dasar-dasar tentang agama kita dan kita mesti mengetahuinya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini dulu kaji kita hari ini, yaitu tentang Islam. Ya, nanti kita lanjutkan tentang iman. Harap dicatat buat panitia. Kita akan membahas tentang keimanan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Silakan. Ibu-ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan. Coba pikirkan tentang Islam, yang rukun Islam kita tahu. Silakan ditanya mengenai hal-hal tersebut. Kita mengkerucutkan ya dalam hakikat Islam ini. Apakah sudah tahu tentang makna syahadatain? Ya. Apakah sudah memahami penegakan sholat? Ya, maka ini perlu untuk terus kita pelajari. Nah, silakan. Sepertinya sudah mengerti semua ya. Atau saya izin bertanya berarti. Yang menjadi dasar yaitu syahadatain. Ya. Persaksian kita terhadap Allah sebagai sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Ya, syahadatain. Dan syahadat yang kedua adalah persaksian kita bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Ya. Maka apa yang dimaksud dengan persaksian kita, ya, syahadat kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang pertama ini, yaitu syahadat alla ilaha illallah. Apa maknanya?
Jawab, apa makna dari asyhadu alla ilaha illallah? Dan apa makna syahadat Muhammad Rasulullah? Ini adalah pengetahuan dasar buat kita sebagai muslim yang sudah bersyahadat. Bahkan syahadatain ini kita ucapkan dalam sholat saat tasyahud. Yang bisa jawab boleh sholat sih. Sholat isya nanti. Ada yang tahu? Atau malu menjawab? Baik, saya akan mengulangi tentang makna ini. Asyhadu an la ilaha illallah maknanya ifradullah bil ibadah. Ya, ifradullah, mengesahkan Allah, menunggalkan Allah dalam ibadah. Mentauhidkannya. Penting sekali ini. Ya. Dan makna wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah maknanya adalah ifradun nabi, mengesahkan nabi, menunggalkan nabi dalam hal apa? Bil ittiba, dalam mengikuti. Ya, dalam mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan ada lagi ajaran atau orang yang diikuti selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan menjadikan selain Nabi jadi panutan. Ya, itu yang dimaksud asyhadu anna Muhammad Rasulullah, menjadikan hanya Nabi satu-satunya yang diikuti. Karena hari ini banyak orang melenceng, yang bukan ajaran dari Nabi dia ikuti. Ini namanya tidak menjadikan Nabi satu-satunya. Ya, yaitu para pelaku bid'ah. Yang Nabi nggak ajarkan malah dia ikuti, maka malah dia jalani. Ya. Banyak contohnya tentunya. Seperti bulan ini, bulan Safar. Ada hadis yang derajatnya maudhu, palsu, menyebar, yang mereka katakan Nabi bersabda, basarani man basarani fi khuruji safar basartuhu fi dukhulil jannah ila dukhulil jannah. Siapa saja yang mengabarkan kepadaku bi khuruji safar, dengan keluarnya bulan Safar, maka aku akan berikan kabar kepadanya untuk masuk ke dalam surga. Nah, ini hadis palsu. Dan banyak khurafat, ya, banyak hal-hal yang itu tidak benar, jadi khurafat, ya, atau jadikan mereka alasan untuk beribadah dan seterusnya, atau menganggap bulan Safar bulan sial. Ya, yang Nabi katakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, tidak ada kesialan, la tiarah, ya, dengan suara burung, la hammah, ya,
tidak ada kesialan dengan burung gagak wala sofar, dan tidak ada kesialan di bulan Safar. Ini hadis Nabi membantah pemikiran jahiliyah, ya, orang-orang pada saat itu menganggap bulan Safar bulan sial, ya. Atau mereka ada yang mengada-ada ibadah agar tidak dapat kesialan di bulan Safar, yaitu Rebo Wekasan, hari Rabu terakhir pada bulan Safar. Mereka mengada-ada dengan melakukan sholat, ya, tertentu, dan bacaan sholat serta Al-Fatihah tertentu, ya, baca Al-Kausar sampai belasan kali, baca Al-Ikhlas, baca Al-Falaq, baca An-Nas. Yang ini tidak ada dasar dari Nabi SAW, ya. Maka orang seperti ini adalah orang yang tidak menjadikan satu-satunya panutan, satu-satunya yang diikuti Nabi, ya, untuk Nabi. Maka mereka menjadikan lagi tandingan-tandingan buat Nabi sebagai contoh, ya, kiainya atau orang-orang yang telah mendustakan Nabi dengan hadis-hadis palsu. Maka kita harus hati-hati dalam hal ini, ya. Maka orang-orang yang masih melakukan hal-hal yang bukan dari ajaran Nabi perlu sadar, mengkoreksi diri, ya. Jadilah benar-benar menjadikan Nabi satu-satunya yang diikuti. Berarti menunjukkan kita harus, ya, belajar dan bertanya apakah ini amalan dari Nabi atau bukan. Kalau bukan, maka kita tinggalkan, ya, daripada capek-capek akhirnya nggak diterima, ya, hanya letih saja. 6. Itu yang dimaksud dari makna asyhadu alla ilaha illallah, yaitu menjadikan Allah satu-satunya dalam beribadah, dan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, menjadikan Nabi SAW sebagai satu-satunya yang diikuti. Jadilah muslim sejati. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita dikasih waktu lagi untuk membahas lebih rinci tentang maratibuddin yang kedua, yaitu iman. Allahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.